Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hu Yanzang tersenyum dan berkata, maka kami akan membuat keputusan. Setelah promosi ke ranah leluhur Dao, kami akan menyerang benua ilahi Nanzu. Setelah itu, Hu Yanzang melihat keempat perwira dan berkata, setelah makan malam selesai, kamu juga harus mundur dan meningkatkan kekuatanmu. Itu rajanya. Keempat marsal berdiri dan berkata dengan hormat. Setahun kemudian, Hu Yanzang memimpin pendeta tinggi dan penjaga bijak untuk kembali ke sekte Dewa Elysium di pegunungan Shizu dan mulai mundur. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah terbang dengan kecepatan ekstrim dari laut di atas para Dewa Shizu. Setelah 1 jam, itu berubah menjadi gadis bertopeng dengan rok merah, melesat di atas pulau Tianmen yang hancur. Gadis itu ramping dan ramping, dengan punggung melengkung, pinggangnya dicengkeram tak tertahankan, dan matanya yang indah memandang ke bawah ke pulau Dewa Tianmen, mengungkapkan kesedihan dan kerinduan. Gadis berbaju merah itu tidak lain adalah Fang Zixi. Tiba-tiba, Fang Zixi mengangkat alisnya, merasakan aura ribuan ranah Tao, tersapu dari tubuhnya. Pada saat ini, ribuan jenderal yang bersembunyi di laut di sekitar pulau Dewa Tianmen ketakutan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat ranah gadis bertopeng, dan mereka semua diam-diam berkata, apakah itu sisa-sisa kuil Tianmen? Tepat ketika para jenderal tidak berani keluar dari air, suara dingin wanita Fang Zixi terdengar jelas oleh para jenderal dan ratusan ribu tentara, dewa ini bukan dari kuil Tianmen. Dewa adalah teman baik Shen Wuhou, dan dia datang menemui Shen Wuhou hari ini. Mendengar ini, para jenderal diam-diam menghela nafas lega. Para jenderal yang memimpin di antara mereka berkata dalam transmisi suara, para junior telah melihat para senior, dan para junior mendengarkan perintah Shen Wuhou dan mengintai di air menunggu sisa-sisa kuil Tianmen mengambil umpan. Oleh karena itu, para junior tidak akan keluar. Tolong jangan salahkan junior. Tidak apa-apa. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, di mana Shen Wuhou? Kembali ke senior, Tuan Shen Wuhou telah diam di kuil Tianmen. Jenderal itu berkata dengan jujur. Dewa tahu. Setelah suara Fang Zixi ditransmisikan, sudut rok terbang melalui lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi, dan terbang ke langit di atas gerbang gunung yang hancur sebelum berhenti. Fang Zixi melihat kehampaan di depan dia. Setelah kehancuran gerbang ruang dan waktu, dia merasakan sakit yang menggelitik di hatinya. Hu Yanzang, Kaisar Shizu, kamu menghancurkan gerbang gunungku dan membantai gerbang istanaku. Kami Fang Zixi pasti akan membiarkannya. Kamu membayar harga yang mahal. Dengan perasaan sedih dan marah yang mendalam, Fang Zixi terbang ke lubang yang gelap. Hampir pada saat yang sama, kuil Tianmen, berdiri di reruntuhan Menara Panjun, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan merasa ada seseorang yang terbang menuju penghalang pintu masuk kuil Tianmen, dan dia segera memberitahu semua wanita berkata, seseorang akan datang, kalian semua tetap di menara, jangan keluar. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menghilang begitu saja di ruang pelatihannya, dan muncul di reruntuhan di luar menara sesaat, menatap kehampaan di langit. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengangkat mantranya, dan berkata dengan suara yang dalam, siapa di sini? Fang Zixi, yang hendak terbang keluar dari kehampaan, mendengarkan suara yang ingin dia dengar dalam mimpinya. Tubuhnya bergetar, matanya yang indah sudah lembab, dia khawatir masih ada orang di kuil Tianmen, jadi dia sengaja mengubah suaranya, Shen Wuhou, sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, jangan datang tanpa masalah. Mendengar suara yang tidak dikenalnya, Tan Yun mengangkat alisnya, tetapi melihat seorang wanita berbaju merah terbang ke kuil Tianmen dan terbang di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Fang Zixi tidak segera menjawab, tetapi malah bertanya, Shen Wuhou, apakah ada orang lain di sini? Tidak, ada apa? Kata Tan Yun. Berdengung. Mendengar bahwa tidak ada orang lain di sini, Fang Zixi melambaikan lengan gioknya, dan setelah memasang penghalang, menatap Tan Yun, air mata memenuhi matanya yang indah untuk sesaat.
Mata yang familiar, kamu. Alis cemberut Tan Yun tiba-tiba terbuka, dan ekspresi yang sangat bahagia muncul di mata bintangnya. Kamu. Kamu Zixi, kan? Iya, ini aku. Fang Zixi menjabat tangan gioknya, membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah cantik dan tidak mencolok. Melihat Fang Zixi di depannya, Tan Yun gemetar karena kegembiraan, air mata keluar dari matanya saat dia bernafas, dan dia mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, hahaha. Zixi, kamu belum mati, kamu benar-benar belum mati. Setelah tertawa, Tan Yun tiba-tiba maju selangkah dan memeluk Fang Zixi. Air mata pecah dan menetes. Apakah kamu tahu Zixi? Kupikir kamu benar-benar pergi. Aku tahu. Fang Zixi memiliki bunga pir di wajahnya, dan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun mendominasi dan mencium bibir vermilionnya. Fang Zixi membuka matanya dengan air mata, lalu memejamkan mata, menjulurkan lengan giok tanpa tulangnya yang lemah, memeluk Tan Yun, dan menanggapi dendeng ciuman Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang pria, dan hatinya dipukul oleh seekor rusa, dan suara detak jantungnya menjadi lebih keras. Terakhir kali Tan Yun dan Fang Zixi berpisah adalah 4 juta tahun yang lalu. Dalam pertemuan ini, Fang Zixi menggunakan tindakan praktis dan gerakan tubuh untuk mengungkapkan pemikirannya tentang Tan Yun. Dia memeluk Tan Yun dengan erat dan mencium Tan Yun dengan emosi. Setelah sekian lama, Fang Zixi yang menawan mendorong Tan Yun pergi, dan berkata seperti nyamuk, kamu menciumnya sehingga orang tidak bisa bernapas. Tan Yun tersenyum dan buru-buru bertanya, Zixi, di mana Bingsuan? Apakah kamu tahu di mana dia? Aku di sini. Dengan suara surga, aroma seperti kapulaga perawan memasuki hidung Tan Yun, tetapi Sin Bingsuan muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Kerudung di wajah Sin Bingsuan sudah basah oleh air mata kebahagiaan. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Saya juga. Ketika Tan Yun berbicara, suaranya tidak bisa berhenti bergetar, dan kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga membuatnya merasa seperti mimpi untuk sementara waktu. Detik berikutnya, Sin Bingsuan dan Tan Yun berpelukan erat. Fang Zixi berbalik sambil tersenyum, Sin Bingsuan berjinjit dan menawarkan ciuman manis. Ciuman ini menceritakan tentang mabuk cinta selama lebih dari 4 juta tahun. Itu juga menjelaskan cinta mereka satu sama lain. Keduanya berpelukan dan berciuman untuk waktu yang lama sebelum melepaskan satu sama lain. Tan Yun memimpin Bingsuan, dan Zixi lainnya tersenyum dan berkata, pergilah, masuk ke Menara Panjun, aku akan memperkenalkan beberapa orang kepadamu. Setelah ketiga Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama Menara Panjun, istri, tunangan Tan Yun, serta Murong Sishi, Fang Ziqing, dan Namong Ruxue semua keluar dari ruang pelatihan mereka dan berkumpul bersama. Di saat berikutnya, Tan Yun memperkenalkan Ji Yuyan dan Shen Subing ke Sin Bingsuan dan Fang Zixi. Apa yang menggerakkan para wanita Shen Subing adalah Sin Bingsuan, yang memiliki pesona suci, merasa sangat cantik bahkan ketika dia seorang wanita. Adik Bingsuan, dia terlihat sangat cantik. Ji Yuyan tersenyum. Kakakku mengolok-olok orang lain, dan kakakku juga cantik. Sin Bingsuan berkata. Pada saat ini, Sue Zian memasukkan garis pinggangnya dan menatap Tan Yun dengan marah. Tan Yun, Bingsuan dan Sisi, kita semua telah menerima. Apakah kamu masih punya teman lain? Tan Yun menggerakkan mulutnya, dan segera, setelah memikirkan sesuatu, senyum di wajahnya menghilang. Suamiku, apakah kamu khawatir tentang Yun Si, kan? Kata Shen Subing. Ya, Tan Yun berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabar darinya. Saya sangat mengkhawatirkannya. Alis Fang Zixi sedikit mengernyit. Tan Yun, dalam perjalanan pulang dari alam ilahi Beizu, aku melihat Yu Yunxi dari monumen Acaccia. Menunggumu kembali, apa yang terjadi di antara kalian? Tan Yun menghela nafas, Zixi, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, aku bisa kembali dari Laut Iblis hidup-hidup berkat Yunxi. Dia sebenarnya bukan putri Kaisar Sisu, dia adalah iblis di alam iblis yang ganas. Apa, Yunxi adalah iblis? Fang Zixi dan Sin Bingsuan melebarkan mata indah mereka, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Fang Zixi dan Sin Bingsuan tidak pernah menyangka bahwa Yu Yunxi akan menjadi iblis. Pada saat yang sama, kedua putrinya juga memahami bahwa keluhan antara iblis dan dewa kuno yang abadi dapat memengaruhi Tan Yun dan Yu Yunxi.
Tan Yun memandangi kedua putri yang luar biasa itu dan mengangguk. Yah, Yunxi memang iblis, tapi itu tidak masalah di hatiku. Apakah dia iblis atau manusia, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika saya tidak salah menebak, Yunxi kemungkinan besar berada di alam iblis sekarang, dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Prioritas utama kami adalah mundur dan membalas dendam. Setelah mengatakan ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, Zixi, di mana Daokun? Fang Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dalam kekacauan itu, saya terluka parah. Daokun dan Bingxuan melarikan diri dari kuil Tianmen, tetapi melarikan diri ketika musuh dikejar dan dibunuh. Sekarang saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mendengar ini, Tan Yun dengan tulus berdoa agar Daokun masih hidup. Tan Yun memandang Xin Bingxuan dan berkata, Miao Qingqing dan yang lainnya, apakah mereka sudah kabur dari kuil Tianmen? Xin Bingxuan langsung membasahi matanya yang indah, kakak senior 8, kakak senior, dan kakak kedua semuanya sudah mati. Oh, Tan Yun menghela nafas mendengar berita bahwa Miao Qingqing yang ceroboh telah mati, merasa sangat sedih. Bingxuan, bagaimana dengan Yuxin? Sangguan Yuxin di mulut Tan Yun adalah satu-satunya murid Fang Zixi. Dia menyayangi Tan Yun di masa lalu. Dia mengira Tan Yun sudah mati, jadi dia menikah dengan Zhong Xing, tuan muda dari keluarga Zhong. Xin Bingxuan berkata, ketika kuil Tianmen dikepung oleh musuh, Yuxin kebetulan kembali bersama suaminya untuk mengunjungi keluarganya. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau begitu aku bisa tenang. Tan Yun berkata, menatap Fang Zixi, dan berkata, Zixi, menurutmu berapa banyak murid dan pemimpin senior yang masih hidup? Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, jumlah murid yang pergi berlatih pada awalnya harus 500.000. Jika Anda adalah orang tingkat tinggi, ada ribuan. Ya, Tan Yun mengangguk, dan dengan lembut meletakkan Fang Zixi di lengannya dan berkata, kuil Beizu dihancurkan, kuil Tianmen dibantai, aku tidak ada di sana saat kamu paling kesakitan, sungguh sangat menyesal. Tapi tolong percayalah padaku, sebentar lagi, aku akan membalas dendam padamu. Aku akan membunuh semua orang yang menggertakmu dan musuhmu, tanpa meninggalkan siapapun. Fang Zixi mendecakkan kepalanya dengan air mata. Ketika dia meninggalkan pelukan Tan Yun dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba suara hormat terdengar dari luar Menara Harapan, bawahan memiliki sesuatu yang penting, tolong temui Tuan Shen Hou. Kamu tetap di menara, aku akan keluar dan melihatnya. Tan Yun meninggalkan kalimat dan melangkah keluar dari Menara Panjun, tetapi melihat seorang jenderal mengenakan baju besi emas yang tidak bisa melihat tingkat kultivasi, berdiri di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Jenderal yang berusia sekitar 60 tahun itu mengepalkan tinjunya dan berkata, kembali ke Tuan Shen Hou, nama bawahan adalah Xiao Li, salah satu dari 10 perwira tinggi di bawah komando Marsekal Besar Kota Utara. Ternyata Marsekal Xiao, ada apa? Tan Yun tersenyum. Tuan Hou, Kaisar ingin memberitahumu sesuatu, kamu harus menontonnya sendiri. Saat Xiao Li berbicara dengan hormat, dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan leluhur, memadatkan gambar ingatan. Dalam gambar, Kaisar Agung Sisu menghela nafas, Shen Wuhou, selama kehadiranmu dari istana, Sekte Elysium. Kaisar Sisu memberitahu Tan Yun tentang pembubaran kontrak pernikahan antara Tan Yun dan Yu Yunxi, serta pertunangan Yu Yunxi yang enggan dengan Huyan Zhang dan penandatanganan kontrak darah. Dia berkata, Xiao Zhang, masalah antara kamu dan Xier adalah Kaisar kasihan padamu, tapi demi dinasti leluhur Sisu, Kaisar hanya bisa melakukan ini. Aku harap kamu bisa mengerti. Melihat hal tersebut, Tan Yun tidak marah, karena Yu Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Sisu, dan Kaisar Sisu tidak memiliki kualifikasi untuk menunjukkan pernikahan Yunxi. Tetapi, ketika Tan Yun mengetahui bahwa Huyan Zhang masih ingin menikahi Yunxi, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Tidak ada keraguan bahwa di dunia leluhur tertinggi Tan Yun paling membenci 3 orang. Pertama, Fu Chashu, penguasa Sekte Dongzu, memenjarakan wanitanya sendiri lebih dari 4 juta tahun yang lalu, dan ingin mendapatkan Subing. Kedua, Kaisar Sisu, hal ini berulang kali ingin melawan ide Fang Zixi.
Yang ketiga adalah Hu Yanzhang. Setelah menonton gambar memori, Tan Yun menghadapi Xiao Li, berpura-pura menjadi situasi keseluruhan, dan berkata, katakan pada Marsekal Xiao untuk kembali dan beritahu Kaisar bahwa Tuan Ben Hou tidak menyalahkannya. Demi dinasti leluhur Sizu, aku dapat meninggalkan urusan pribadi. Tuan Hou, jika menurutmu begitu, Kaisar akan sangat senang ketika dia mengetahuinya. Xiao Li berkata, memegang slip giok emas di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tuan Hou, ini adalah keputusan rahasia yang diberikan kepadamu oleh Kaisar. Setelah Tan Yun mengambil alih keputusan rahasia, Xiao Li pergi. Tan Yun mengambil keputusan rahasia, dengan seringai di sudut mulutnya, berbalik dan berjalan ke lobi di lantai pertama Menara Panjun, dan menutup pintu menara. Pada saat ini, Tan Yun menemukan tubuh Fang Zixi gemetar, tinjunya terkepal erat, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di matanya yang indah. Zixi, ada apa denganmu? Tanya Tan Yun. Fang Zixi berkata, Tan Yun, Xiao Li ini adalah orang yang membantai sebagian besar murid istanaku di antara 10 perwira dari dinasti leluhur Sisu. Aku berharap aku akan membunuhnya sekarang. Tan Yun menghibur Fang Zixi sejenak, dan berkata, dia akan mati, tapi tidak sekarang. Membunuhnya sekarang hanya akan mengejutkan ular itu. Yah, aku tahu, kata Fang Zixi. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, Sisi, di mana Chu Xiaotian, wakil penguasa istana? Paman Chu sudah mati. Fang Zixi berkata dengan ekspresi sedih, aku tahu Paman Chu memiliki musuh bersamamu, tapi dia mati untuk melindungiku dan bingsuan. Tan Yun, bisakah kamu berhenti membencinya? Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam slip giok dekrit rahasia, dan mulai mengamati. Setelah membaca konten di slip giok, Tan Yun berkata sambil mencibir, Tuhan juga membantuku. Tan Yun, ada apa? Fang Zixi bertanya. Tan Yun berkata, keputusan rahasia mengatakan bahwa belum lama ini, Hu Yanzhang dan Kaisar Agung Sizu memutuskan untuk menyerang benua Dewa Nanzu setelah mereka dipromosikan ke ranah kesempurnaan leluhur Tao. Saat itu, aku ingin kembali dan duduk di istana. Selain itu, keduanya sekarang berada di tingkat ke-9 dari ranah leluhur Tao. Ketika keduanya memimpin yang kuat untuk berbaris, kita akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan istana leluhur Sizu, dan kemudian kita akan membantai Sekte Elysium. Fang Zixi berkata dengan penuh semangat, jika itu benar, ini memang kesempatan yang luar biasa. Sekarang saya berada di kesempurnaan agung ranah leluhur Tao, saya akan mencoba yang terbaik untuk berlatih dan mencoba menyentuh penghalang ranah leluhur Dao tertinggi. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, selanjutnya saya juga akan mundur, dan ketika kita meninggalkan retret, saat itulah kita mulai membalas dendam. Selama 3 hari berikutnya, Tan Yun tidak mundur, tetapi tetap bersama Fang Zixi dan Xin Bingsuan. Dalam 3 hari, yang membuat Tan Yun cukup tertekan adalah tidak peduli seberapa provokatif atau menggodanya, Fang Zixi dan Xin Bingsuan tidak berhubungan seks dengannya. Dalam arti putri kedua, hanya setelah balas dendam berhasil dan setelah menikah, Tan Yun dapat benar-benar menyentuh dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari bahagia dan singkat telah berlalu. Kecuali Ji Yuyan, semua orang memasuki ruang pelatihan dan mulai berlatih retret.